Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Baik teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, ini nanti sampai jam berapa ini? Jam 5. Ada tanya jawabnya enggak? Ada. Berarti jam 5 kurang 10. Oh, jam 5 lewat. Berarti jam 5 selesai, terus setelah itu tanya jawab gitu. Oh ya, baik. Baik, saya dikasih materi ini, apa tadi judulnya? Hadapi ujian dengan senyuman. Ini mesti yang buat putri biasanya gini. Kalau judulnya agak sedikit-sedikit melankolis, agak alay-alay sedikit, ini biasanya yang buat putri ya. Kalau yang buat putra itu biasanya agak tegas-tegas gimana gitu ya. Baik, jadi saya mencoba kemarin waktu di SMS Mbak Nelly ya, ku sambut gitu ya, ujian dengan senyuman kata dia. Yang saya bayangkan itu apa ini maunya anak-anak ini kok ku sambut ujian dengan senyuman. Memang selama ini nyambutnya pakai apa? Apa rasa sakit nyambutnya, pakai kepedihan gitu, apa pakai cemberut ya. Tapi yang saya bayangkan mungkin maunya adalah agar kita ini bisa bercanda di tengah-tengah gelombang, mungkin gitu ya, bisa tertawa dalam luka, mungkin gitu ya, bisa tetap bahagia di tengah-tengah derita. Kira-kira hal-hal yang seperti itu. Kenapa orang, makanya nanti akan kita coba bahas dua saja. Jadi yang pertama itu apa sih yang makna dari ujian, ada apa di balik ujian itu dan bagaimana kita mensikapinya. Jadi selama ini ujian itu selalu diidentikan dengan hal-hal yang negatif. Jadi ujian itu selalu diidentikan dengan hal-hal yang negatif. Kalau bisnisnya berhasil itu bukan ujian. Tapi kalau bisnis tiba-tiba bangkrut itu namanya ujian. UTS dapat nilai A, nggak merasa itu bagian dari ujian. Tapi ketika nilainya C aja udah hampir D gitu ya, nah itu merasa bahwa itu bagian dari ujian. Pulang lancar sampai rumah, naik motor lancar sampai rumah. Setelah sampai rumah ternyata ada teman yang membawa makanan, lapar, disambut dengan makanan, makanannya enak lagi. Dia tidak merasa itu bagian dari ujian. Ujian itu selalu dibayangkan pulang, bannya di tengah jalan, bannya bocor, nyari tempat tambal ban nggak ada, setelah berjalan setengah kilo baru ketemu aja yang apa namanya tukang tambal bannya sudah ngeluh mau tutup. Karena sudah mau tutup tetap dipaksa, akhirnya bayarnya 3 kali lipat. Rasa lapar. Setelah pulang kok ya ada temennya datang nggak bawa makan apa-apa, malah minta makan di situ. Nah itu bagian merasa bahwa itulah namanya ujian. Pada saat sehat tidak ada rasa ujian, tapi ketika sakit ya terasa. Nah itu baru dirasakan. Nah ini persepsi bahwa ujian itu adalah sesuatu yang negatif. Nah ini yang menyebabkan kenapa seseorang itu ketika mendapatkan ujian itu disambutnya bukan dengan senyuman, tetapi sambutnya dengan apa? Bahasa Jermannya itu perengutan namanya ya. Jadi dengan merengut, jadi tidak dengan senyum. Padahal ujian itu, apakah ujian itu selalu negatif, selalu kekurangan?
Enggak ya. Jadi ujian itu kan kalau dalam Quran wa nabluwakum bisyarri wal khair fitnah. Jadi ujian itu bisa berupa syar, bisa berupa khair, bisa berupa kekurangan, bisa berupa kelebihan, bisa berupa derita, bisa berupa bahagia, bisa berupa uangnya sedikit, bisa juga berupa uangnya banyak, bisa juga gagal, bisa juga sukses, bisa jadi rakyat, bisa jadi pemimpin. Itu semuanya adalah rangkaian dari ujian. Jadi ujian jangan dipersepsikan sebagai sesuatu yang negatif. Dan tidak ada satupun orang yang lepas dari ujian, itu tidak ada. Kalau dalam Quran, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum matalul ladzina khalau min qablikum. Apal enggak ini kira-kira? Coba bareng-bareng sama saya. 1 2 3. Am hasibtum antad, maksudnya bareng-bareng, coba apal enggak, jangan nirukan saya. Coba bareng-bareng dengan saya ya. 1 2 3. Am hasibtum antadkhulul jannata walamma, oh enggak hafal berarti. Itu nanti dicari ya, itu surat. Jangan kamu kira kalian akan, jangan kepedean, kalau dalam bahasa saya, jangan kepedean kalian akan masuk surga sebelum mampu mengalahkan ujian gitu. Jadi kalau belum mampu mengalahkan ujian, jangan kepedean untuk yakin bisa masuk ke dalam surga. Jadi semua orang itu pasti akan diuji, baik ujiannya itu kekurangan maupun kelebihan. Gitu ya, clear ya. Berarti ujian jangan selalu dipersepsikan negatif. Nah, kenapa Allah itu menguji? Setiap manusia pasti akan diuji. Ujian itu fungsinya yang pertama adalah ayyuhum ahsanu amala, untuk mengetahui seseorang itu levelnya berada di mana. Gitu. Jadi level keimanannya di tingkat berapa gitu. Jadi itu dengan ujian itu. Kalau di kampus itu dengan UTS, dengan UAS, dengan ujian mengetahui, oh ini C, oh ini B, ini A gitu. Nah, kalau dalam Islam ya, mana orang-orang yang istiqomah. Nah, itu lewat ujian. Nanti akan ketahuan mana yang istiqomah, mana yang tidak istiqomah gitu. Mana yang imannya kuat, mana yang imannya lemah. Itu nanti akan ketahuan lewat ujian itu. Dan semua orang pasti akan menerima ujian. Pada saat dia diberikan uang yang banyak, nah, ada ujian tersendiri. Nah, disitulah nanti akan membuktikan orang berada di level yang bagaimana gitu. Yang kedua, ujian itu fungsinya adalah mengangkat derajat. Seseorang ketika dia berhasil mengalahkan ujian, maka levelnya, derajatnya otomatis akan naik. Nanti pada saat naik ujiannya lebih berat, pada saat naik ujiannya akan lebih berat. Maka Profesor Dr. Yunahar Ilyas ya, itu pernah menyampaikan bahwa manusia itu posisinya ada di tengah. Di atasnya ada namanya malaikat. Malaikat itu makhluk yang tidak hanya taat saja, nggak pernah berbuat salah. Di bawahnya itu ada setan yang kerjaannya itu cuman berbuat salah. Di situ juga ada hewan yang perbuatannya juga begitu. Nah, manusia itu posisinya di tengah-tengah, di bawah malaikat tapi di atas setan. Kelebihan manusia itu diberikan akal, diberikan hati, ya, lengkap, jasad semuanya lengkap ini. Maka manusia itu punya potensi lebih tinggi derajatnya dibanding malaikat, tapi dia juga potensi lebih rendah daripada setan ataupun binatang. Malaikat clear, malaikat itu selalu berbuat baik, kerjaannya pokoknya tak tunduk patuh saja. Setan itu jahat terus. Nah, manusia itu punya potensi naik. Nah, nanti itu tergantung seberapa mampu dia melawan atau menghadapi ujian. Kalau dia mampu menghadapi ujian, dia bisa lebih tinggi dari malaikat. Kalau dia gagal menghadapi ujian, dia terjun bebas, bisa lebih rendah daripada binatang.
Kalau beliau mengilustrasikan gini, malaikat itu untuk jadi baik itu nggak ada tantangannya, nggak ada tantangannya. Dia nggak suka dengan lawan jenis malaikat itu. Malaikat itu nggak suka dengan harta. Malaikat itu tidak suka dengan jabatan. Maka sudah wajar kalau malaikat itu hidupnya ya lurus, artinya dia selalu tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara manusia itu untuk jadi baik, itu tantangannya, itu ujiannya itu sangat berat. Maka kalau malaikat bisa jadi baik tanpa ada ujian, manusia bisa menjadi baik setelah melewati ujian, maka menurut Profesor Yunahar, level manusia itu bisa lebih tinggi dari malaikat, karena dia untuk menjadi baik harus berjuang, harus keras. Seperti ada di sini ini, apa nggak ada tantangannya? Duduk di sini nih, ada enggak? Ada. Lebih enak mana duduk di sini apa duduk di kantin? Di kantin. Tapi ini kan dari sekian, ini kan undangannya untuk semua ya. Semuanya boleh ikut ya, semua mahasiswa boleh ikut ya. Tapi yang mau cuman segini ini. Karena untuk datang ke sini itu ada tantangannya, jadi nggak mudah. Maka kalau dia bisa melewati tantangan itu, maka dia lebih tinggi dari malaikat. Tapi manusia juga punya potensi ketika gagal menghadapi ujian, maka dia bisa lebih rendah daripada binatang. Binatang itu kan kerjaannya, kalau misalkan ada ayam jago itu kerjaannya apa? Kerjaannya bajul lah ya. Ayam jago itu cuman kerjaannya nyari babon, nanti dideketin, setelah dideketin lalu dibuat dia bertelur. Setelah dia bertelur beranak, tinggal pergi nyari babon yang lain, kan gitu toh kerjaannya begitu. Terus saja itu. Jadi nggak pernah setelah si babon ini punya anak itu nggak pernah dikasih ATM, nggak pernah dinafkahi, tidak pernah dikasih apa. Jadi tinggal pergi, dan tinggal perginya lebih menyakitkan lagi. Dia nyari betina yang lain. Tapi itu wajar, itu binatang, dia tidak dikasih akal. Tapi kalau ada manusia kok perilakunya seperti ayam jago. Padahal manusia dikasih hati, manusia dikasih akal. Maka kalau ada manusia itu perilakunya seperti ayam, maka derajatnya sesungguhnya apa? Dia lebih rendah daripada binatang. Jadi manusia itu tengah-tengah, bisa lebih tinggi tapi juga bisa lebih rendah gitu. Jadi untuk ngangkat derajat ujian itu, maka ujian jangan disikapi dengan negatif. Kemudian yang ketiga, ujian itu kadang-kadang bisa untuk menghapus dosa. Kenapa manusia perlu diuji? Itu untuk menghapus dosa-dosa, rasa sakit ya. Kenapa manusia dikasih sakit? Sakit untuk menghapus dosa-dosa dan lain-lain. Tapi ujian itu jangan selalu diartikan sesuatu yang negatif ya. Lalu kemudian bagaimana kita mensikapi? Nah ini yang poin yang paling besar yang ingin saya sampaikan. Kalau ayatnya kan idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi kembalikan semuanya kepada Allah. Maka ada kalau dalam teologi itu ada namanya teodisi. Jadi ajaran namanya teodisi. Ini ajaran ini penting kalau orang pengen mensikapi, dia bisa bercanda di tengah gelombang ya, dia bisa tertawa di tengah penderitaan. Itu salah satu caranya adalah dia harus paham soal teodisi ini. Teodisi ini gimana? Teodisi itu meletakkan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai zat yang maha adil. Jadi apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita, baik itu kekurangan maupun kelebihan, itu sebenarnya sudah melewati keadilan Allah itu. Allah itu maha sempurna. Maka apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita itu sebenarnya yang terbaik untuk kita menurut versinya Allah gitu.
Jadi teodisi itu meletakkan bahwa Allah itu maha sempurna, Allah itu maha adil, maka apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita, baik itu kekurangan maupun kelebihan, itu sebenarnya adalah yang terbaik untuk kita menurut versinya Allah. Karena kalau menurut versi manusia, manusia kan nggak tahu apa-apa ya. Manusia itu kalau ditanya punya uang 1 juta dengan 10 juta bagus mana? Berarti jawabnya 10 juta. Punya suami ganteng dan suami wajahnya pas-pasan bagus mana? Mesti jawabnya suami yang ganteng. Kuliah bisa sampai S2 dengan S1 bagus mana? Jawabannya selalu S2. Punya mobil 5 dengan nggak punya mobil bagus mana? Itu kalau tanya kepada manusia, versinya manusia selalu punya mobil lebih baik daripada tidak punya mobil. Rumah permanen dengan kontrakan itu lebih bagus mana? Kalau tanya versi manusia, itu selalu menjawab punya rumah permanen lebih bagus daripada rumah kontrakan. Tetapi jangan meletakkan versinya di manusia. Kita letakkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sebagai zat yang maha adil, maha sempurna. Maka apapun yang diberikan kepada kita itu sesungguhnya yang terbaik. Kita terima saja, itulah yang terbaik. Kita nggak ngerti kenapa kok, misalnya contoh gini, sederhananya gini. Saya ini kan dikasih wajah kan pas-pasan ya, nanggung gitu loh, ganteng juga enggak, tapi jelek juga enggak, badannya kecil. Dulu saya itu komplain dengan orang tua itu, karena kakak saya yang pertama itu pemain basket, suka main basket, badannya tinggi, ker. Kakak saya yang kedua itu pemain bola voli, dia Ganevo dulu, bola voli tinggi. Lah kok yang ketiga kecil gitu. Saya dulu protes sama orang tua itu, Bu, bapak ibu nanggung banget loh. Yang anak pertama segede itu, yang kedua segagah itu, lah kok ketiga kok nggak sekalian gagah gitu loh, lah kok kecil gitu. Sehingga saya mau main bola basket nggak bisa, main voli nggak gitu, main sepak bola saja dikira bolanya gitu ya. Jadi sakit rasanya itu. Lalu komplain kan, ya Allah kenapa kok saya begini sementara kakak-kakak saya itu seperti itu. Nah kalau ini kita terima dengan versi manusia, kondisi seperti ini difahami sesuai dengan versi manusia, maka mesti sedih itu hasilnya, mesti sedih. Allah nggak adil gitu. Tapi kalau kita meletakkan bahwa Allah itu maha adil, Allah itu maha tahu, Allah itu maha sempurna, dan semua yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah yang terbaik, maka enak. Maka saya baru merasakan setelah usia 30 ke atas gitu, baru merasakan oh ternyata memang yang terbaik saya itu kecil. Karena saya itu orang dari Jawa Timur, orangnya emosian saya itu. Jadi temperamental sesungguhnya saya itu. Jadi suka gondok, suka jengkel. Jadi pernah suatu ketika adik saya itu diganggu sama orang, dilukai hatinya sampai nangis lah gitu. Lalu saya tanya, siapa yang berani-beraninya membuat adik saya nangis itu? Ditunjukkan, itu loh mas orang sana, tak datangi. Setelah saya datangi ternyata badannya gede. Badannya gede, rambutnya gondrong. Terus saya, damai aja pak, damai, pulang. Terus akhirnya saya bilang sama adik saya, sabar ya, kalau dilukai itu sabar, orang sabar dikasih oleh Allah, dan kalau kamu bersabar akan menjadi, itu bagian dari ujian, menjadi lebih mulia gitu. Jadi saya nggak jadi tengkar. Pernah saya di jalan Taman Siswa. Pernah di jalan Taman Siswa itu lagi jalan, serempet sama motor. Jadi ada orang itu tiba-tiba belok gitu, straight jatuh gitu. Saya jatuh. Karena darah saya ini darah Jawa Timur dan saya orang temperamental, langsung saya kejar. Sudah mau begini. Ternyata orangnya berani. Ketika orangnya berani saya turun, nggak jadi, damai aja pak, damai, sabar lagi gitu, sabar. Nah saya lalu kemudian berpikir, andai kata ini ya, badan saya itu segede kakak-kakak saya udah ini berapa korban yang sudah saya hasilkan dari tangan saya. Gara-gara saya itu dikasih badan kecil, itu ternyata seolah-olah Allah itu paksa kamu itu harus sabar, Van. Kamu itu harus sabar. Jadi orang itu harus sabar. Dan sabarnya itu yang dipaksa oleh Allah itu. Maka saya baru ngeh, oh alhamdulillah. Ini toh, kenapa Allah itu memberikan tubuh saya itu yang kecil. Andai kata
ini wajah saya itu kayak Dude Herlino misalkan ya, wajahnya kayak Dude Herlino, wah keren gitu ya, mungkin enggak kira-kira saya itu ada di sini ngisi-ngisi pengajian kayak gini? Enggak kan? Saya udah enggak tahu melalang buana di mana, dan enggak tahu istri saya jumlahnya ada berapa. Mungkin istrinya satu, tapi satu di Jogja, satu di Bandung, satu di, kalau wajah saya itu kayak itu. Nah ketika saya dikasih wajah seperti ini, saya baru merasa terima kasih ya Allah. Saya itu nyari jodoh itu susah banget nyari jodoh itu. Jadi tolak berapa? Hampir 4 kali gagal terus, baru terakhir mau. Dan saya harus menjaga betul ini karena mau ini. Karena ya yang mau cuman dia. Kalau saya mau nggak saya jaga betul, saya repot nyari yang lain itu susah. Jadi ternyata ini di balik hikmah di badan saya itu dikasih kecil gitu. Kalau badan saya kekar, ini. Coba kalau misalkan ini saya pernah sampaikan ada pengajian ibu-ibu, saya bilang ibu-ibu ini kok sandalnya tak lihat nggak ada yang bagus sih, sandalnya jelek-jelek gitu ya. Lalu pakaiannya juga, jilbabnya juga nggak tahu itu jilbab apa taplak meja langsung dipakai gitu. Jadi nggak bagus semua. Tapi saya sampaikan ke sana, andai kata ini ya, andai kata ibu ini kan dikasih harta yang minimalis gitu, dikasih harta yang sedikit. Andai kata hartanya itu banyak, ATM-nya itu sampai nolnya aja nggak cukup misalkan gitu ya. Terus dikasih mobilnya 5, masing-masing punya mobil 5, ATM-nya banyak, rumahnya 2 gede-gede. Pertanyaan saya, apakah masih menyempatkan diri untuk datang di pengajian ini? Sekarang ibu ada di mana? Maka pikirannya sudah mulai, kalau saya punya uang ya sekarang di mall, bukan di majelis taklim. Tapi gara-gara tidak punya uang, akhirnya ketika di rumah mau ke mall ya ngabisin uang, mau masak ya malah boros-borosin. Akhirnya lumayan lah datang ke masjid, ada pengajian, di situ dapat makan. Ternyata ini maunya Allah. Dengan kekurangan itu menggiring gitu ya, menggiring orang-orang yang kekurangan itu untuk menuju majelis taklim. Andai kata dia adalah orang kaya, mungkin posisinya itu tidak sedang di majelis taklim, dia sedang sibuk di mall, dia sedang sibuk pesta-pesta, dia sedang sibuk minum-minum gitu ya. Nah itu namanya teodisi. Jadi teodisi itu meletakkan Allah itu sebagai zat yang maha sempurna, maha adil, dan yang diberikan oleh Allah kepada kita itu mesti yang terbaik untuk kita. Punya suami yang, ini belum punya suami ya, nanti milihnya itu suami yang ganteng atau yang biasa aja. Ganteng banyak uang, biasa aja uangnya tipis, milih mana? Nah, kalau ngasih pilihannya bingung kan, ganteng nggak punya uang, wajahnya pas-pasan, uangnya banyak. Nah, itu enggak, ini pilihannya gini aja, ganteng banyak uang, wajahnya pas-pasan, nggak punya uang, pilih mana? Nah kalau versinya manusia itu mesti pilihnya yang ganteng banyak uang, karena manusia itu yang dilihat hanya terbatas itu. Tapi kalau mau berpikir teodisi, andai kata nanti mendapatkan suami yang wajahnya ya gini-gini lah, standar-standar gitu. Wajahnya tidak terlalu ganteng, harusnya itu bersyukur itu. Kalau suaminya itu wajahnya pas-pasan, itu aman. Apalagi nggak punya uang, itu aman. Tapi kalau suaminya ganteng banyak uang, itu setiap hari deg-degan itu. Suami ke Bandung, ngapain harus dicek gitu macam-macam. Tapi kalau kayak ini aman-aman, mau kemana aja itu pasti aman. Itu namanya teodisi. Jadi semuanya. Coba kalau misalkan ada orang yang buta, sedih enggak lihat orang buta? Sedih kan? Enak mana jadi orang buta dengan orang enggak buta? Versi manusia selalu mengatakan orang enggak buta lebih baik daripada orang buta. Tapi kalau si buta mau berpikir tentang teodisi, bahwa yang diberikan Allah itu adalah yang terbaik, maka ujian kebutaan itu bagi dia anugerah. Karena ternyata sekian banyak dosa itu sumbernya adalah dari mata. Berapa persen yang sumbernya dari mata? 50? Kurang. 70? Kurang. Mungkin 90% dosa itu sumbernya dari mata. Otak berpikir yang aneh-aneh awalnya dari mata.
Tangan pengen nyentuh, awalnya juga dari mata, semuanya dari mata. Kalau dia mau berpikir teodisi, kenapa saya itu diciptakan buta? Oh ternyata Allah itu pengen menghindarkan dia dari sekian banyak dosa. Gitu. Nah itu kalau mau teodisi. Cuman kalau orang tidak sampai berpikir teodisi bahwa Allah itu maha adil, memberikan kita sesuatu yang istimewa, bahwa ujian itu bagian dari anugerah, maka ya dia pasti akan sedih itu. Jadi ketika menerima kebutaan dia pasti akan sedih. Kulitnya hitam dia akan sedih. Badannya kecil dia pasti akan merasa sedih. Wajahnya tidak tampan merasa sedih. Wajahnya tidak cantik merasa sedih. Itu karena kurang paham terhadap apa? Keesaan Allah. Jadi teodisi bahwa Allah itu adalah zat yang maha sempurna. Kenapa ada orang itu kalau mau meninggal kok suruh sakit dulu ya biasanya? Sakit lama gitu ya, sudah dirawat berbulan-bulan, nanti sehat sebentar meninggal. Kenapa Allah perlu kasih sakit itu? Kalau orang berpikir enak mana orang sehat dengan orang sakit? Versi manusia akan selalu mengatakan sehat lebih baik daripada sakit. Tapi kalau versinya Allah, lebih dekat mana manusia itu sehat, itu lebih dekat mana orang yang sehat dengan orang yang sakit itu, kedekatan dia kepada Allah itu lebih dekat mana? Orang yang sakit. Orang yang sehat itu cenderung lupa. Jadi orang yang geleleng-geleleng naik motor itu sampai wah itu karena belum nabrak itu. Kalau dia sudah nabrak ingat pasti kepada Allah itu. Maka kadang-kadang kalau ketika dia melayar nguang apa pers lo cekakar gitu gini itu baru ingat kepada Allah. Kalau dia terima bahwa itu bagian dari anugerah, ya Allah terima kasih engkau sudah mengingatkan saya, gara-gara saya kondisi seperti ini membuat dia menjadi lebih dekat kepada Allah itu. Maka ketika rasa sakit itu dianggap sebagai bagian dari ujian, gimana cara kalau biar bisa tersenyum? Inilah anugerah dari Allah. Ternyata cara Allah biar kita membuat kita lebih dekat dengan Allah itu dengan memberikan rasa sakit itu. Ada yang UTS nilainya C? Ada? Sedih enggak dikasih nilai C? Sama dosennya dikasih nilai D, sedih enggak? Oh astagfirullahaladzim, itu cobaan berat banget ya. Nilainya D, cobaannya. Karena selalu pikiran manusia gitu, nilai A dengan nilai D itu selalu lebih bagus nilai A. Itu pikiran manusia. Tapi cobalah berpikir teodisi bahwa Allah itu maha adil. Saya pernah ditanya waktu ngisi di sekitar masjid Jana Badra sana ya. Ada orang tanya, kenapa Ustadz ada orang diciptakan begitu sempurna sudah tanpa kelemahan, orang tuanya kaya, dia lahir aja langsung jadi orang kaya, wajahnya juga tampan, fisiknya juga sempurna. Tapi di sisi yang lain ada orang yang dilahirkan dari keluarga yang miskin, lalu kemudian fisiknya juga tidak sempurna, dia mau berjalan ke masjid aja begitu beratnya itu. Terus di mana keadilan Allah? Padahal dia tidak milih untuk jadi gitu. Enak sekali orang tiba-tiba ditakdirkan jadi orang kaya dengan fisik sempurna, tapi ada satu yang ditakdirkan fisiknya tidak sempurna dan dia tidak kaya. Di mana keadilan Allah? Saya bilang salah itu pertanyaannya kalau ke saya itu, karena yang membuat takdir itu Allah, harusnya tanyanya langsung ke sana, jangan tanya ke saya. Tapi kalau mau membaca apa yang dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya, oh ternyata orang itu, orang kaya ke masjid, orang miskin ke masjid, pahalanya besar mana? Besar mana? Orang kaya ke masjid dengan orang miskin ke masjid, besar mana pahalanya? Besar orang kaya. Orang sehat ke masjid, orang sakit ke masjid, pahalanya besar mana? Orang sakit. Orang datang naik mobil, wing, dengan dia harus merangkak gitu ya sampai ke masjid, pahalanya besar mana? Besar merangkak. Oh ternyata kekurangan, di balik kekurangan itu Allah pengen numpuk pahala dia kan gitu. Jadi dengan kekurangan-kekurangan dia itu begitu mudahnya dia mendapatkan pahala itu. Kalau versi Allah, hidup di dunia cuma sebentar, kamu nggak lama kok, kamu tak kasih berat, begitu berat untuk berjalan itu nggak lama, 60 paling sekitar 60 tahun.
Kalau nggak rokok loh ya. Kalau ngerokok ya 45-an lah gitu ya. Karena satu batang rokok itu mengurangi umur 5 menit. Batang rokok. Jadi kalau nggak rokok ya 60 70, kalau rokok ya 50-an lah sih gitu udah. Tapi di balik kekuranganmu itu kan seolah lagi nih, di balik kekuranganmu itu kamu kan cuma tak kasih kekurangan cuma 60 tahun di dunia. Tapi saya akan memberikan sesuatu yang jauh lebih istimewa besok di akhirat. Dengan kondisimu yang seperti itu, kamu itu begitu gampangnya mengumpulkan pahala. Orang miskin itu infak 1.000 rupiah itu nilainya sudah sangat besar. Maka ketika diberikan kekurangan itu sebenarnya terima kasih ya Allah, terima kasih. Engkau begitu gampangnya gitu, gampangnya orang mendapatkan pahala gitu. Menerima kekurangan aja itu sudah bagian dari pahala gitu. Jadi kalau orang mau berpikir teodisi, semua kelemahan dia pasti bisa terima. Nah, kelemahan itulah yang bisa membuat dia menjadi lebih bisa numpuk pahala itu dengan mudahnya. Maka nanti semua kekurangan, semua kelebihan itu kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau orang mau berpikir teodisi, bahwa meletakkan Allah Subhanahu wa taala itu sebagai zat yang maha sempurna, dan yakinlah bahwa apapun yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu adalah yang terbaik untuk kita. Jadi itu kalau orang bisa memaknai teodisi, maka insya Allah enak hidup itu akan terasa enak. Orang kaya dengan orang miskin itu untuk mendapatkan kebahagiaan mudah mana? Mudah mana? Mudah orang kaya. Orang kaya itu dikasih nasi padang bahagia enggak? Dikasih uang 1 juta bahagia enggak? Dinaikin mobil bahagia enggak? Naik pesawat bahagia enggak? Susah. Membahagiakan orang kaya itu susah. Besok kalau menikah jangan cari orang kaya. Susah sekali. Kalian jadi suami enggak akan berguna kalau istrinya orang kaya. Karena membahagiakan tujuan suami itu kan akan bahagia kalau istri melihat istrinya bahagia kan. Dan itu susah sekali itu membahagiakan istri yang kaya itu, susah sekali itu. Teman saya punya teman inisialnya Z ya. Inisialnya Z. Panggilannya Zen ya. Inisialnya Z. Panggilannya Zen. Z. Dia itu suka dengan orang kaya. Dia bilang ke saya, "Pak, saya pengen nikah dengan itu." Loh, kenapa? Dia itu suaminya orang tuanya itu salah satu bos di sini di SGM itu. Jadi salah satu bos di sana. Dan dia pun dokter. Coba Van, kalau saya menikah dengan dia, hidup saya kan clear, saya nggak usah mikir rumah, nggak usah mikir apa, pengen kemana aja bisa. Yakin kamu dengan dia? Yakin. Akhirnya saya telusuri itu si akhwatnya. Oh, dia ikut ngaji di sini. Udah gampang. Saya bilang, kamu serius dengan dia? Serius. Dia baru mau kalau kamu ikut ngaji dengan ini. Nanti tak teleponkan ustadznya, kamu ngaji dulu. Setelah 5 kali ikut ngaji, kamu lamar dia, pasti mau. Saya bilang gitu. Akhirnya betul, dia ikut ngaji karena syarat untuk bisa mendapatkan dia harus ngaji dulu dengan ini. Setelah ngaji, lamar dan mau. Herannya setelah dia berhasil menikah dengan orang kaya ini, setiap hari itu datang ke kontrakan saya dulu. Karena dulu saya ngontrak di Kasihan. Setiap pagi dia datang ke rumah, tidur di sana, pulang sore. Nah, saya tanya, "Kenapa kok kamu itu begini, kan udah orang kaya?" Terus dia bilang, "Pan, saya ini sudah kerja. Istri saya itu tak kasih uang 1,5 juta, itu senyum aja enggak, karena dia udah biasa nerima sampai 10 juta katanya gitu. Jadi saya hasil kerja keras saya itu enggak bisa membahagiakan istri. Pulang saya berikan gurameh itu, kejutan, dia enggak bahagia. Udah biasa namanya makan gurameh. Tak belikan HP, enggak bahagia. Udah biasa HP gitu itu. Bahkan ketika kita besok mau pergi ya ke Makassar, naik pesawat, biasa saja, udah biasa naik pesawat gitu. Susah sekali membahagiakan. Kalau orang miskin, tak ceritain tentang istri saya ya, tapi jangan bilang-bilang istri saya lah ya. Istri saya itu orang yang kalau di di strata di masyarakat itu paling minim dulu. Jadi rumahnya gedek.
itu ternyata membahagiakan istri yang kurang mampu itu gampang sekali itu. Saya pernah dapatkan HP itu bisa untuk internet pada saat itu saya gantiin dari teman itu 150.000. Saya pulang saya bilang kejutan, HP gitu ya. HP bisa internet kakak, bisa. Itu udah gulung-gulungnya itu sama. Bahagianya itu udah mentok itu. Makan, saya itu kalau makan sampai sekarang untuk membahagiakan istri saya itu gampang. Dia itu kalau lagi jenuh itu cuman dibawa, saya mengistilahkannya namanya restoran karang namanya. Restoran karang itu angkringan di pojok lapangan karang itu. Hanya dengan 15.000 untuk 2 orang itu sudah cukup untuk membahagiakan istri itu. Dia kalau lagi suntuk, kita ke restoran yuk, ayo itu ke lapangan karang. Nanti kalian akan kalau Sabtu atau Jumat masih sering lihat saya di pojokan itu. Itu cuman minum teh, nasi kucing, itu sudah bahagia. Kasih uang, saya itu sampai uang itu tak lempar, serius ini. Istri saya itu tak kasih uang itu susah, ngasih uang istri itu susah sekali. Jadi kadang-kadang saya mau berangkat, saya berangkat dulu ya, assalamualaikum, gitu tak lempar uangnya. Karena dikasih ini mesti nolak dia. Kok banyak, tak beliin sendal, harganya 50.000 aja, mahal sekali. Terima kasih ya kakak, terima kasih ya kakak. Gitu. Gampang sekali kan memang bahagia. Dan orang lah kalau orang berpikir kaya itu lebih baik daripada miskin, ya hartanya memang banyak, tapi orang kaya itu susah bahagianya itu. Oh tak beliin TV di rumah bisa gede, waduh seumur-umur belum pernah lihat TV yang kayak gini, itu senengnya sudah luar biasa. Nah sekarang kalau kayak gini mau milih mana, istri yang kaya atau yang miskin? Hah? Oh tetap kaya pak. Tetap kaya pak, pokoknya tetap kaya, silakan gitu. Tapi kaya dan miskin nggak ada masalah, sama aja. Kaya miskin itu sama-sama ujiannya. Kalau kaya mampu tidak bersyukur, kalau miskin mau tidak bersabar, itu sama-sama ujian gitu. Tapi ujian itu untuk menentukan levelnya. Tapi tak kasih bocoran, lebih enak mas, lebih enak mencari istri yang siap untuk menderita. Kalau dia siap menderita itu bahagia pasti siap. Kalau dia sudah bahagia itu belum tentu siap untuk menderita. Maka carilah istri yang penuh dengan penderitaan nanti. Jadi kalau yang naik, jangan naik yang pulang naik mobil naik motor, yang ngontel, cari yang ngontel. Mana yang ngontel? Ah ini itu istri yang idaman. Jadi gitu mas. Jadi jangan mencari apa itu teodisi ya, bisa dimengerti ya. Jadi kenapa orang dikasih banyak kekurangan tapi ternyata kekurangan itu bagi Allah justru bisa menjadi sumber apa namanya kebahagiaan gitu. Jadi orang begitu mudah sekali untuk bahagia gitu. Dikasih orang ini ada oleh-oleh dari Bandung apa peyem, wah itu udah orang kalau nggak punya itu bahagia sekali itu mendapatkan hal yang seperti itu. Cari ya yang biasa aja sambil ngangkat derajat itu, sambil ngangkat derajat wanita. Yang kedua, ini teodisi namanya. Teodisi letakkan Allah sebagai. Yang kedua adalah yang bisa membuat ujian itu menjadi senyum. Artinya kalau bahasanya itu apa ya? Rasa pahit terasa ya tetap pahit ya, tapi nggak berasa pahit. Pahit nggak berasa pahit. Itu adalah ridho. Jadi sikap ridho. Ridho itu apa ya? Ridho itu terima dulu. Jadi kalau ada apa-apa itu terima aja dulu, jangan ditolak bahwa ini adalah bagian dari anugerah Allah, ini adalah rizki dari Allah, terima aja dulu. Itu akan membuat yang pahit jadi nggak terasa pahit, yang panas jadi nggak terasa panas. Itu adalah sikap ridho itu. Jadi pulang dalam bayangan, pulang ketemu misalkan orang tuh udah lapar, ketemunya di rumah cuman tempe, tahu, sambal. Bagaimana bisa membuat tempe, tahu, sambal itu serasa masakan restoran, itu gimana caranya itu? Apakah enak itu tergantung kepada makanannya? Bukan. Enak dan tidak itu bukan karena makanannya loh. Karena sikap orang terhadap makanan itu gitu loh. Sikap makanan terhadap itu. Sama kayak persoalan itu loh. Persoalan itu besar kecil bukan karena persoalannya loh, tapi karena bagaimana orang mensikapinya itu.
Persoalan kecil mensikapinya besar jadi besar. Persoalan besar mensikapinya kecil jadi kecil. Gitu. Jadi makanan itu enak dan tidak itu bukan karena makanannya, tapi sikap kita terhadap makanan itu. Kalau kalian datang terus, alhamdulillah ya Allah nasi kucing di rumah. Wow, nasi kucing itu berasa rasa singa itu. Tahu rasa singo, nasi singo ada di sana itu. Jadi enak sekali itu. Kalau di sini ada sikap ridho gitu, ridho jangan ditolak, artinya jangan ada penolakan. Tapi kalau pulang, aduh mak, capek kuliah seharian, pulang adanya cuma nasi kucing. Nah, kalau itu yang membuat